yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Kasihmu terindah Tuhan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak Kau tinggalkanku, tak Kau biarkanku walau sedetik pun. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pujian ini sungguh luar biasa Tuhan. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami, tidak sedetik pun Tuhan lupakan kami. Bahkan di setiap musim dalam kehidupan kami, selalu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh karyamu sempurna, karyamu ajaib dan mulia. Bahkan penyertaan Tuhan membuktikan bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kembali pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami buka hati kami, dan kami percaya Tuhan Yesus boleh beracara lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita ada kembali dalam morning devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan segala-galanya buat kita. Haleluya. Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Dua ayat akan saya bacakan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Haleluya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya.
Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Nah ini dia, haleluya. Kalau ia bermegah, kalau manusia bermegah, kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena hal ini saudara. Bahwa kita memahami dan mengenal aku. Kita memahami dan mengenal Tuhan, boleh kita bermegah karena itu. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, ya kan? Kadang-kadang banyak orang sekitar kita hari-hari ini bermegah atau sombong ya. Intinya dia mau menyombongkan diri. Janganlah orang sombong karena kekayaannya. Janganlah orang bermegah membanggakan diri. Artinya begitu saudara. Janganlah kita bermegah, janganlah kita membanggakan diri. Karena apa? Yang pertama karena kebijaksanaan. Janganlah karena engkau bijaksana engkau bermegah, membanggakan dirimu sendiri. Tetapi dan juga yang kedua adalah jangan bermegah karena kekuatan. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ingat bahwa kebijaksanaan, bahwa kekuatan dan kekayaan itu ada batasnya, itu ada limitnya. Dan itu semua bukan karena kehebatan kita saudara. Kalau kita kuat, kalau kita kaya, kalau kita bijaksana, itu pun hanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, jangan sekali-kali kita bermegah karena itu. Jangan sekali-kali kita sombong karena kita punya itu. Engkau kuat, engkau mungkin hebat, engkau punya jabatan, engkau punya tahta, engkau punya posisi di dalam perusahaanmu. Jangan sekali-kali Tuhan ingatkan, kita bermegah karena itu semua. Jangan karena kita kaya, kita punya kelebihan secara harta dan kita bermegah dan kita bilang, saya udah hebat, saya udah bisa segala-galanya, saya udah mampu, saya sudah bisa taklukkan siapapun. Jangan sekali-kali kita bermegah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan buat saya dan saudara, kalaupun kita mau bermegah, kita bermegah karena hal ini. Karena apa? Karena kita memahami dan mengenal Allah. Kita boleh bermegah karena itu saudara. Karena saya bermegah karena saya tahu siapa Allah saya. Karena saya kenal siapa Allah saya. Nah, kalau kita bermegah karena kita kenal Allah, itu yang boleh kita lakukan. Siapa Allah kita? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Haleluya. Sungguh semuanya itu kusukai. Yang Tuhan suka bukan karena kita kaya. Yang Tuhan suka bukan karena kita jabatan hebat. Yang Tuhan suka bukan karena kita punya segala-galanya dalam hidup ini. Tetapi Tuhan suka kalau kita bermegah di dalam Tuhan. Bahwa kita boleh mengenal Tuhan dengan benar. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah saudara dikasih Tuhan, Alkitab hari ini menegaskan kepada kita bahwa kita mau bermegah. Kalau kita mau bermegah, janganlah kita bermegah karena kekayaan kita. Jangan bermegah karena kebijaksanaan, karena kekuatan. Kalau kita bermegah, biarlah kita bermegah karena kita mengenal Allah. Saya bangga punya Allah yang besar. Saya bangga punya Allah yang hebat. Dan saya kenal siapa Allah yang saya sembah. Saudara dikasih Tuhan, mungkin orang bisa berkata bahwa saya kenal Tuhan. Orang bisa berkata, saya melayani Tuhan sudah puluhan tahun. Tetapi ada yang harus kita pelajari hari ini. Bahwa orang yang mengenal Tuhan bukan hanya dia dibuktikan dengan jumlah lamanya dia melayani Tuhan. Bukan dibuktikan dari berapa tahun dia ada dalam persekutuan. Bukan berapa banyak orang yang pernah dia layani. Bukan saudara. Tetapi orang yang mengenal Allah dengan benar adalah memiliki ciri-ciri seperti ini saudara. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Allahnya dengan benar, memiliki ciri-ciri yang pertama, bahwa hidupnya mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya cuma mau menyenangin hati Tuhan. Hidupnya gak mau, kalau saya lakukan ini, saya nyenangin hati Tuhan gak ya? Kalau saya lakukan ini, saya melayani Tuhan, saya nyenangin hati Tuhan gak ya? Kalau saya tinggalkan pelayanan, saya nyenangin hati Tuhan gak ya? Nah saudara, orang yang mengenal Allah, orang yang tahu bahwa pelayanan, bahwa hidup ini adalah anugerah. Gak sembarangan kita dapat pelayanan terus kita tinggalin begitu. Kita dijadwalkan dalam pelayanan terus kita sia-siakan begitu. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, yang pertama cirinya, dia hidupnya cuma menyenangin hati Tuhan. Dia gak akan mudah maki-maki istri. Dia gak akan mudah gampar istri saudara. Karena dia tahu bahwa itu gak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika dia kenal Tuhan, hidupnya cuma menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat keseharian kita. Menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana saudara? Kita gak lagi minta sama Tuhan. Kita gak lagi
Tuhan berkati saya dong. Enggak. Hidupnya enggak melulu tentang dirinya. Hidupnya enggak melulu egois bahwa saya yang harus diberkati, saya yang harus lebih, saya ini udah berbuat banyak buat Tuhan. Mana nih Tuhan? Hidupnya enggak seperti itu. Tetapi orang yang mengenal Tuhannya dengan benar, hidupnya cuma mau bagaimana saya bisa berarti buat Tuhan, bagaimana hidup saya bisa selalu memuji memuliakan Tuhan, bagaimana hidup saya bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang selalu maunya balas kebaikan Tuhan. Tuhan udah baik buat saya bisa balas apa buat Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Ya kan? Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi bagaimana caranya kita bisa balas? Yaitu cuma melayani Tuhan, cuma menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara dipercaya Tuhan dalam pelayanan, ayo senangkan hati Tuhan, lakukan yang terbaik dalam setiap pelayanan kita. Yang kedua saudara, apa ciri orang yang mengenal Tuhan? Tadi yang pertama, ciri orang yang mengenal Tuhan adalah hidupnya cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu limpah kasih setianya, Tuhan itu limpah rahmat-rahmatnya. Saya cuma mau balas kebaikan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan punya ciri, hidupnya pasti benci sama dosa. Hidupnya gak mau lakukan dosa. Saya tahu kalau saya korupsi, saya berdosa. Saya tahu kalau saya selingkuh, saya berdosa. Saya tahu kalau saya nggak melayani Tuhan, kalau saya ingkar dari pelayanan, saya tinggalkan pelayanan, Tuhan nggak suka. Saudara, orang yang mengenal Tuhan punya ciri yang kedua, hidupnya benci dosa, saudara. Ya kan? Hidupnya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saya berbuat yang nggak enak, yang jahat di mata Tuhan, kayaknya hidupnya nggak enak, nggak tenang, saudara. Nah, itulah ciri orang yang mengenal Tuhan. Jangan saudara bilang bertahun-tahun pelayanan, mungkin Alkitab sudah baca bolak-balik saudara, dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Tapi betul nggak kita benci sama dosa? Betul nggak kita masih hidup dalam perselingkuhan, kita hidup masih korupsi, kita hidup masih dengan hal-hal yang duniawi? Tetapi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya akan benci dosa. Hidupnya hanya mau jaga kekudusan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup saya mau kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, bagaimana ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, di tengah situasi apapun, dia tidak akan pernah khawatir, dia tidak akan pernah takut. Hidupnya tidak akan penuh dengan persungutan, hidupnya tidak akan penuh dengan caci maki, hidupnya tidak akan penuh dengan ngedumel. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau kita kenal Tuhan dengan benar, hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun tantangan, masalah, badai, silih berganti, dia tetap percaya, saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah, saya tahu dia berkuasa. Itu ciri orang yang mengenal dengan benar, Tuhan dengan benar. Dia nggak pernah khawatir di tengah segala musim dalam hidupnya. Musim kekeringan dia nggak khawatir, musim panas berkepanjangan dia nggak khawatir, tetapi juga musim banjiran, musim hujan berkepanjangan dia juga bilang Tuhan Yesus tetap baik. Musim apapun dalam hidup kita nggak akan khawatir, karena saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Saya tahu, saya mengenal dia, dan saya tahu dia berkuasa. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang pertama, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, hidupnya pasti benci sama dosa, dia tidak akan lakukan dosa. Dan yang ketiga, ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya tidak akan khawatir terhadap apapun, hidupnya tidak akan pernah cemas terhadap apapun. Ya kan, sekalipun ini sudah mulai tanggal-tanggal belasan, masuk ke tanggal 20-an, mungkin khawatir, aduh gimana ya, masih panjang lagi ke waktu-waktu awal bulan, masih panjang nanti waktu gajian. Tetapi hidupnya gak akan kekhawatiran ada, hidupnya tidak akan pernah khawatir, karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada menyertai dia. Saudara dikasih Tuhan, ayo kenali Tuhan dengan benar, hidup mengenal Tuhan dengan benar, karena itu yang disukai Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak suka kita bermegah karena kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan, bahkan kepintaranmu Tuhan tidak peduli saudara. Tetapi ketika kita tahu, kita mengenal Tuhan dengan benar, itu yang Tuhan suka. Haleluya, kita berdoa. Bapak terima kasih, pagi ini kembali Tuhan ingatkan kami bahwa yang Tuhan suka bukan karena kami sukses dalam pekerjaan kami, bukan ketika kami kaya, kami bisa beli apapun, kami memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah.
Tuhan bukan Tuhan yang suka ketika kami juga memiliki hikmat yang luar biasa, tetapi yang Tuhan suka adalah ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, ketika kami pahami apa isi hatinya Tuhan. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat setiap anak-anakmu. Ajar kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Ajar kami menyenangkan hati Tuhan dalam segala waktu kehidupan kami. Ajar kami benci sama dosa. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan dalam menghadapi segala situasi dalam hidup kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak cemas, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Diberkati Tuhan dengan limpahnya. Keluarga rumah tangga kami diberkati. Usaha pekerjaan kami diberkati. Anak-anak kami diberkati. Dan segala hal yang kami lakukan sepanjang hari ini dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menerima berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.